Jikalau kau nonton videoku ini, ingatlah pesanku selalu kau jaga. Tolonglah subscribe channelku ini. Di sini aku banyak buat konten beredukasi. Tolonglah subscribe channelku ini. Alhamdulillah, ya Roman ya Rohim. Perjamuan kudus itu kan suci. Itu saya nggak terima karena tidak benar itu. Itu yang saya masuk. Coba dikoreksi kalau saya salah menyampaikan. Oke. Secara histori perang Badar terjadi. Syarat untuk ikut perang Badar usia minimal 15 tahun. Itu syarat untuk perang Badar, laki perempuan. Tidak boleh ikut perang Badar kalau tidak 15 tahun minimal. Siti Aisyah ikut perang Badar. Saat itu beliau belum menikah dengan Nabi Muhammad. Satu. Anda mengatakan dia 6 tahun dinikahi. Anda harus membedakan dinikahi dengan dikawini. Kalau nikah itu bukan berarti digauli. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti serumah dengan Siti Aisyah ketika beliau layak untuk digauli sebagai istri. 9 tahun. 9 tahun, ada riwayat yang mengatakan 9 tahun. Tetapi secara histori nih, perang Badar, usia beliau 15 tahun, ikut perang Badar, tapi status beliau belum dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan riwayat yang mengatakan kemudian itu adalah riwayat yang diriwayatkan dari Irak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa umat Islam itu kemudian tidak menjadikan itu sebagai acuan? Karena umat Islam itu belajar tentang kitab suci mereka. Mereka mengerti tentang histori. Orang tua daripada Siti Aisyah tidak ada yang komplain. Kalau tuduhan itu betul, berarti komplain masyarakat pada saat itu. Ketika masyarakat komplain, maka beliau tidak akan dijadikan sebagai suri toladan. Faktanya, Bang, karena takut, Bang. takut. Takut kenapa? Ya, saat itu kan otoriterisme dia tinggi dan dia keabsolutan kuasa dia. Boleh enggak? Boleh tidak ada tidak kemudian kitab yang menceritakan tuduhan Anda itu karena mereka takut? Bukankah Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat dicintai pada masa itu? Bahkan orang Yahudi pun mencintainya. Saking dicintainya, beliau sudah meninggal. Sudah 3 hari mayatnya, tidak rela orang-orang untuk menguburkannya. Mereka nggak mau ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Saking cintanya kepada beliau, mayatnya pun mereka tidak rela dikubur. Tidak mau ditinggal oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Kedua, kalau tuduhan Anda itu betul, maka Siti Aisyah akan mengalami trauma. Faktanya, istri yang sangat mencintai dan yang paling banyak menghafalkan ucapan perkataan beliau yang kami sebut hadits adalah Siti Aisyah. Kalau dia adalah wanita yang terzalimi secara fisik dan seterusnya, maka dia akan trauma, akan menjauhi Nabi Muhammad, tidak akan mencintainya. Jangankan menghafalkan perkataan-perkataannya, mencintainya saja kagak. Tapi alhamdulillah, beliau wanita yang paling banyak menghafal hadits, 2000 hadits beliau hafal lebih. Apakah ini karena trauma atau karena sangat cinta kepada suaminya? Lalu siapa kita yang di luar daripada rumah tangga beliau, yang menghakimi beliau, yang kita belum tentu moralnya, siapa yang tahu di belakang istri? Kan begitu, Bang. Gini Bang, Silakan. Saya udah ikuti cara berpikirmu. Saya udah lama ngikutin. Makanya aku bilang tadi, narasi yang Bang Juma sampaikan, kalau kedengarannya itu semua, waduh, hampir tipis. Artinya kebenaran itu. Yang saya maksud di sini begini. Ketika apa yang dinarasikan Bang Juma, kalau kita fakta terhadap baca-bacaan yang pernah disampaikan kawan-kawan yang lainnya, yang saya maksud teladan apa yang dibawakan sehingga orang-orang banyak sekarang ahli sekolah, para teolog, para muslim yang berpendidikan tinggi
itu banyak yang meninggal karena dilihat posisinya bang, itu yang senang. Tapi ini nggak enak nanti kalau ada job itu informasi blacklist yang datangnya dari mana, dari surat kabar Robe itu. Yang terjadi justru semakin banyak cendekiawan yang mengikuti Rasulullah. Semakin hari orang semakin ramai mengikuti Rasulullah. Itu fakta. Dan satu hal yang perlu saudara pahami di sini. Tidak ada negara yang menjadi pengikut mayoritas penduduk Islam yang mengikuti Rasulullah. Kalau Anda katakan itu suri teladan apa yang bisa ditiru, yang menjadi dasar pijakan orang memiliki penyakit kelamin. Atau negara Arab bisa kemudian kita periksa perawan di sana dengan negara barat yang notabene-nya ajaran Kristen tentang perawan di sana. Artinya apa? Tuduhan terhadap Nabi Muhammad tetapi menunjuk kepada Rasulullah 1 jari, tetapi menunjuk kepada diri sendiri 4 jari. Itu yang terjadi. Makanya penyakit AIDS tertinggi di negara Kristen. LGBT negara Kristen. Penyakit kelamin negara Kristen. Terus Anda bertanya, oh nggak bisa bang, nggak bisa. Terus Anda mengatakan suri teladan mana? Loh, lihat umatnya. Dan ketika berbicara mengenai poligami, lebih banyak orang Kristen, jangankan poligami, nikah saja tidak. Coba tengok di barat bang, lebih banyak yang tidak nikah daripada yang kawin. Lebih banyak yang tidak nikah daripada yang nikah. Kalau di Islam saudara, ada kemudian legalitas nikah lebih dari 1. Tapi justru yang mempraktekkan Kristen lebih banyak poligami daripada Islam. Bandingkan saja. Oh sabar. Pembandingan antara Islam di Indonesia ini 87% lawan 7% dan Kristen. Angkanya coba Anda lihat selisihnya jauh. Bagaimana siapa yang berpoligami? Di depan rumah saya ini kawan, di dalam kompleks ini, mohon maaf nih, 1000 maaf. Ini orang Kristen selang ke rumah ini, istrinya 2. Islam mana di kiri kanan saya yang poligami? Nggak ada yang poligami di sini. Tapi yang ini yang depan rumah ini, maaf yang mendengarkan di bawah ini. Itu fakta, Bung. Satu dari 2.000 bang. Ya, 2.000 Islam, 1 Kristen masih seimbang. 87% banding 7%, gila. Maksudnya 7% Kristen Indonesia salah, bro. 7% itu pun masih terbagi-bagi. Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Saksi Yehova, bla bla dan seterusnya. Silakan. Silakan. Bapak mungkin belum di umur zamannya Emil Salim soal kristenisasi yang disebut tahun 83 ya. Padahal tahu nggak bang, transmigrasi yang keluar Jawa itu aslinya Kristen tapi dibuat KTP-nya Muslim. Saya temukan banyak itu bang, di Bengkulu, Sumatera, di Kalimantan ada itu bang. Jadi itu jangan salah paham. Abang ini kayak kerja di Dukcapil aja. Bukan, saya orang sekuler. Saya banyak kerja di luar saya bukan orang pemerintahan. Saya di luar. Saya melihat teman-teman saya ada. Bang Andi sebentar saya angkat telepon. Lanjut bang, lanjut. Ya, kalau mau ngomong gitu salah Bang Juma itu. Jangan di-framing kami hanya 7% bang, bukan gitu. Cuma gini, ini kebetulan saya mau jalan ini. Saya intinya gini, makasih Bang Juma. Saya tidak sepandai Anda untuk membaca ayat demi ayat. Yang saya masuk begini loh. Ketika Anda menarasikan soal konsep ketuhanan yang Anda anut, janganlah menghina Yesus. Itu aja nasihat saya sama Bang Juma. Makasih. Nggak ada yang pernah menghina Yesus bang. Justru kami Muslim memuliakan dia loh. Kalau memuliakan harus meyakini bro. Itu kan itu pekerjaan. Memuliakan itu bang, artinya tidak diberlakukan sebagaimana tertulis di Bible. Di Bible itu bang, ada baca, itu ditangkap sampai ke salib, dibunuh. Itu loh bang. Ntar dulu bang, saya lagi ngomong. Menurut Anda, lanjut, yang tertulis seperti di Bible itu memuliakan atau bukan memuliakan itu bang? Ya memuliakan Yesus lah. Yang meyakini dia mati seperti itu memuliakan gitu. Lah, itu karena teologi abang yang kami udah beda dari saya nggak nanya teologiku bang, saya nanya bang, peristiwa seperti itu Anda percaya, Anda memuliakan atau tidak itu doang.
Bukan ke situ konteksnya, bro. Bukan itu. Lah masalah. konteksnya di situ bang, di situ perbedaannya antara UNI. Kami Islam memuliakan dia, ya dia itu tidak disalib, tapi diselamatkan. Sebagaimana data yang ada di Bible, semalaman berdoa di Bukit Getsemani, Ibrani 5:7, karena kesolehannya diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Ya kita mengakui dia orang soleh, orang baik, dikaruniai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya abang malah mengatakan diperlakukan disalib seperti itu. Jadi abang sebenarnya yang menista di sini siapa? Jadi Gini, lo bang. gini. Oke, saya lanjut bang, bisa izin ya, gini. Ya. Soal penyalipan, bagaimana mungkin kawan-kawan di abad 7 menarasikan itu diserupakan atau diangkat? Sementara saksi mata ada loh bang. Dari semua peristiwa yang terjadi pada Yesus dituliskan kepada kitab-kitab kami dari kesaksian mereka yang telah mengikutinya. Maka dituliskanlah semua menjadi kitab atau dikanonkan. Abad 2 kalau nggak salah, lupa Bang Juma yang paham itu dikanonkan itu. Nah intinya gini, saksi itu menjadi fakta untuk disampaikan kepada orang-orang pengikut Kristus gitu loh bang. Makanya kami tidak akan mungkin percaya kepada abad ke-7 serupa. Ya begini bang, silakan Itu yang abang saya nggak maksud, percaya. Bang. Kalau Bang, abang silakan membawa- abang nggak bang, izin bang Roy, silakan abang nggak percaya Al-Quran, nggak ada masalah. Tapi anda nanti bentrok antara akal anda dan iman anda, perlakuan tertulis di dalam Bible anda seperti itu. Bagaimana mungkin seorang utusan Tuhan ditangkap, diludahi loh bang. Lihat sampai bajunya bang, perlakuannya, sampai Betul. di tiang salib bang, kan berdarah-darah itu loh bang. Masa abang tidak pakai akal, kok bisa digituin utusan Tuhan? Saya mau nanya sama abang, yang mengendaki Yesus mati di tiang salib itu A. Bapak di surga, B. Bapak yang disebut iblis lah menjadi bapakmu, yang mengendaki dia mati seperti itu siapa bang? Gini, kalau itu gini, nanti saya jawab lah. Ntar gini, Saya yang jawab, kalau abang nggak menjawab saya yang jawab. menurut sampean lah gitu aja. Ya oke baik. Perintah Tuhan di Keluaran 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ten Commandment 10 perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah juga. Setuju. Begitu ya, jelas itu. Jelas sekali tidak dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Yesua Amasia tidak punya salah. Dia orang soleh, dia orang mulia. Setuju nggak bang? Betul. Betul. Yang mengendaki orang mati terkutuk itu adalah iblis. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Makanya saya tanya ke abang, yang mengendaki Yesus mati di tiang salib itu bapak di surga atau bapak yang iblis ini? Jangan satu ayat, Pak. Jangan Ini satu banyak ayat bang, banyak data itu loh. Jadi gini, Ya gimana? ketika itu bawa narasi bro terhadap soal memuliakan dia sampai dia dibunuh lalu kita yang abang tidak sepakat kepada iblis, bukan, tetapi itu kehendak Bapa supaya dikalahkan maut itu tadi gitu loh bang. Itu mungkin Bang, di mana ada kehendak bapak boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Di mana? Pas Bang Juma sama Ede kalau nggak salah itu. Abangku yang terkasih. Di mana ada perintah Tuhan boleh membunuh orang tidak bersalah bang? Nggak ada. Betul, tidak ada. Ya berarti Yesus itu nggak boleh dibunuh karena nggak punya salah. Akal dong bang, akal dong, sinkronkan akalnya dengan iman abang. Akal saya ini sehat aja bang. Ya kalau sehat, Anda harus seperti saya pendapatnya, nggak boleh bunuh Yesus, tidak punya salah dia bang. Enggak lah bro. Nah, Oke lah, ini ke abang nih, ini pertanyaan sederhana bang. Pembunuhan itu Yesus di tiang salib itu menurut abang ini ajaran keji atau ajaran kasih? Jadi kekejian itu terjadi pada Yesus oleh karena tuntutan yang dibilang Jumat tadi orang Yahudi. Iya. Sebentar, Bang. Orang Yahudi ini habis ini orang Yahudi ini tidak suka sama Yesus. Yudas berkhianat, tambah tentara Romawi. Pertanyaan saya bang, apa yang merasuki mereka ini
sehingga mereka ini ingin membunuh Yesus? Apa yang merasuki mereka? Silakan Bang. Pertama ambisi, kedua dipengaruhi oleh si iblis. Nah iya itu, jadi mereka kemauan iblis lah sehingga Yesus dibunuh begitu Bang. Tadi kalau diterangkan Bang Juma, Bukan ambisi kehendak Bapa di surga. Yang saya maksud tadi Akhirnya abang jujur juga menjawab. jadi gini loh. Ya. Ketika abang tadi bilang soal siapa yang menghendaki, Bapa di surga, sang firman tadi, sang ilah itu menghendaki supaya menyatakan dirinya berkuasa atas maut, mengalahkan maut. Itu loh Bang. Makanya dia bangkit di hari ketiga. Bang, kalau mengalahkan maut artinya dia tidak mati. Loh, bagaimana orang bisa dapat menyatakan dirinya mengetahui kematian atau kebangkitan kalau dia tidak dimatikan? Justru kematian itulah yang membuat dia tidak tertolong oleh maut. Itu mati Bang namanya. Maut itu tewas, mati Bang. Itu namanya maut. Yang mengalahkan maut itu Bang, kalau dia diselamatkan oleh yang mengutus dia, itu baru selamat dari maut. Di sinilah beda. Kalau abang ini mengatakan Yesus mengalahkan maut, justru enggak. Yesus itu kena maut di tiang salib Bang. Abang kok kebalik-balik sih abangku ini Tidak. Dada-dadanya nih abang Perbedaan cara berpikir kita Bang. Itu yang saya maksud. Sebenarnya Bang Juma paham itu, cuman dia masih membohongi hati nuraninya. Oke lah, kalianlah di sini, aku udah ngantuk ini. Nah, Wah, Bang Roy doktrin salam lu, menyampaikan Bang Juma, yang lain-lain mohon maaf ya. Makasih Bang Roy, maaf ya Bang Roy ya, tapi saya hanya membawa Bang Roy ke alam sadar supaya akal berfungsi Bang. Kita lanjut. Entar dulu ya diam dulu. Jadi saya hanya Bro. ingin kita bersahabat diskusi, ya silakan Iyalah. aja. Mau mengimani apapun, tidak ada pemaksaan iman, tapi mari kita pakai akal kita bahwa semua nabi yang pernah ada di muka bumi, utusan Tuhan itu pasti disayangi oleh Tuhan, termasuk anaknya Maria, dilindungi oleh yang mengutus dia. Sampai kapanpun dia dilindungi. Sekarang Yesua Amasia itu ada di sisi yang mengutus dia. Selamat dia Bang. Bang Zuma sama Bang Zuma dong. Diam boleh? dulu kau ya, saya sama Roy dulu atuh. Roy kan belum turun, habis ini lu yang ngomong. Itu ya teratur ya Du ya. Oke Bang Roy ya, makasih ya Bang Roy. Ya oke. Oke, makasih Bang. Ya, Bang Juma, jawab dulu, makasih ya. Bang Juma lagi seduh kopi Bang. Mau bikin Ya, ya. kopi dia. Ini Juma ini Ya, bilang Roy. sama dia. Makasih. Kasih Ya, kembali Roy. ke Ustadz, Tata, silakan Ustadz. Ya, silakan. Diambil lagi Bang Raja. Saya juga seduh kopi nih Bang. Siap. Boleh. Saya lanjut boleh Bang. Ganti-gantian ya Yahu ya, jangan bentrokan di suaranya ya. Ganti-gantian ya, teratur ya bro ya. Oke lanjut. Siap Pak Ustadz. Saya mau bahas tentang tema yang kemarin ya. Tadi si Bang Zuma tadi menyinggung tentang kitab Yahudi kemarin. Mencuri kitab Yahudi. Boleh nggak kita bahas itu? Itu Mbak Garunda Juma lah. Garunda. Enggak tunggu, Garunda. Kan sudah kelar ya udah. Waduh. Iya, kita bahas lagi. Kita mau bahas dong, karena setiap orang kan punya pemahaman sendiri kan. Sama aku kan belum. Iya, bentar lagi. Gerunda masih